Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau biasanya hanya ada satu guru di kelas, maka pada pembelajaran kali ini ada dua guru. Saya sebagai guru utama dan rekan saya ini sebagai guru pendamping. Perkenalkan, nama saya Suhendra Diningrat. Dapat dipanggil Pak Hendra. Sekarang, Bapak ingin melakukan presensi. Apakah hari ini ada siswa yang tidak masuk? Semua masuk, Pak. Alhamdulillah jika semua masuk. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan tanggung jawab dan penuh semangat. Mari siapkan alat tulis dan buku materi kalian. Pada pembelajaran ini akan menggunakan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 terbitan dari Mediatama. Buku ini merupakan buku berbasis riset dan sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari bangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam jiwa kalian dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semua siswa berdiri tegak dengan sikap sempurna. Lagu selanjutnya berjudul Garuda Pancasila. Bernyanyilah dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku,
ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selamat karena kalian telah duduk di kelas 9. Ini berarti tinggal satu jenjang lagi pembelajaran di tingkat SMP atau MTS yang perlu kamu tempuh. Tunjukkan rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dalam pencapaian kalian saat ini. Untuk memulai pembelajaran pada bab 1 ini, simaklah tayangan video berikut ini. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Pada video ini ditayangkan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di sebuah sekolah. Kalian perhatikan ada 2 calon dalam pemilihan ini. Pada kegiatan ini, kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, peserta didik dapat melakukan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Peserta didik memberikan hak suara kepada salah satu calon, lalu memasukkan surat suara pada kotak suara yang disediakan. Terakhir, setiap peserta didik yang telah memberikan hak pilihnya harus menandai tangan dengan tinta. Itulah perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Kalian telah menyaksikan sebuah video tentang pemilihan ketua OSIS. Sekarang, Bapak ingin bertanya, pernahkah sekolah kalian mengadakan pemilihan ketua OSIS? Apakah kalian ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut? Ayo, siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Silakan sampaikan pendapatmu dengan santun. Sekolah saya pernah menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS, Pak. Saya juga telah berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Partisipasi saya dengan memberikan hak suara kepada salah satu calon ketua OSIS. Hak suara yang saya berikan tanpa paksaan dan sesuai hati nurani. Jawaban yang bagus. Teman kalian telah menunjukkan partisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Partisipasi yang dilakukan juga sesuai hati nurani.
Berdasarkan tayangan video tadi, apa kaitan video dengan materi yang akan kita pelajari? Silahkan sampaikan pendapatmu dengan lengkap. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang ruang lingkup kewajiban asasi manusia di Indonesia, Pak. Pendapat yang bagus. Adakah siswa lain yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Silahkan sampaikan pendapatmu dengan jelas. Baik, Pak. Berdasarkan video yang tadi kita saksikan, saya berpendapat bahwa pemilihan ketua OSIS menjadi contoh penerapan demokrasi di sekolah. Demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendapat dari kedua teman kalian memang benar. Saat kalian duduk di kelas 8, pastinya telah mempelajari makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam video tadi, dapat kalian lihat bahwa Pancasila telah diterapkan di sekolah. Selain itu, perwujudan Pancasila juga terlihat dalam setiap masa pemerintahan di Indonesia. Pada setiap pertemuan, diharapkan kalian dapat mencapai sebuah tujuan. Tujuan inilah yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada bab ini antara lain sebagai berikut. Dengan riset atau penelitian, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menerapkan sikap bertanggung jawab dan proaktif dalam mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan tepat. 4. Menjelaskan dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. 5. Mengidentifikasi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dengan lengkap. 6. Menunjukkan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 7. Melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 8. Mensimulasikan perilaku positif dalam dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman di kehidupan. 9. Mempraktikkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 10. Mengamati, meniru dan memodifikasi sebuah produk yang sesuai dengan konsep dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. 11. Mengamati, meniru dan memodifikasi sebuah produk yang berkaitan dengan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dengan menarik. 12. Mengamati, meniru dan memodifikasi sebuah produk yang sudah ada yang sesuai dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 13. Membuat produk rekayasa yang berkaitan dengan dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. 14. Menciptakan ide rekayasa yang sesuai dengan konsep dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dengan menarik. 15. Menciptakan produk baru yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif. Pada bab 1 ini, kalian akan mempelajari beberapa materi pembelajaran. Lihatlah tayangan slide di depan.
Ini adalah peta konsep pada bab 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, meliputi masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi hakikat ideologi terbuka dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang pertahanan dan keamanan. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan Bapak sampaikan adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Saat duduk di kelas 7 dan 8, kalian telah mempelajari tentang perumusan Pancasila dan makna serta kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila di lingkungan sekolah antara lain dilakukan melalui pelaksanaan upacara bendera. Untuk itu, coba kalian simak tayangan video berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian telah menyaksikan video tadi dengan seksama. Apa yang terlintas di pikiranmu saat melihat video tersebut? Saya, Pak. Silahkan, sampaikan pendapatmu. Baik, Pak. Itu pelaksanaan upacara bendera di sekolah, Pak. Iya, betul. Itu merupakan kegiatan upacara bendera di sekolah. Apakah kaitan video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari? Saya, Pak. Silakan kemukakan pendapatmu dengan santun. Ada proses pembacaan sila-sila Pancasila saat pelaksanaan upacara bendera di sekolah, Pak. Pendapat yang baik dari kedua teman kalian. Pancasila selalu dibacakan saat upacara bendera. Itulah wujud pengingat tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan hingga saat ini. Penerapan Pancasila juga telah berlangsung dari masa ke masa dan sempat mengalami pasang surut. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari penerapan Pancasila di masa Orde Lama. Untuk memulai pembelajaran, mari kita kerjakan kegiatan 1.1 terlebih dahulu. Judul kegiatan: Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Jenis kegiatan: kerja kelompok. Tujuan kegiatan: 1. Peserta didik dapat menjelaskan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dengan benar. 2. Peserta didik dapat mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi penyimpangan Pancasila seperti pada masa Orde Lama. 3. Peserta didik dapat mengamati, meniru dan memodifikasi sebuah produk yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi penyimpangan Pancasila seperti pada masa Orde Lama. 4. Peserta didik dapat menciptakan ide atau rekayasa untuk menghasilkan suatu karya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi penyimpangan Pancasila seperti pada masa Orde Lama. Ayo bentuk kelompok riset dahulu. Silahkan kalian berdiri untuk membentuk kelompok. Kalian telah duduk dengan kelompok masing-masing.
Bersama kelompok kalian, simaklah tayangan video tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama berikut ini. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa ada upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Periode awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara berdasarkan ideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Pada akhirnya, pemberontakan ini dapat digagalkan oleh tentara Indonesia. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Pemberontakan ini ditandai dengan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Akan tetapi, gerakannya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah warga, fasilitas umum, serta penganiayaan terhadap warga. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo dan para pengikutnya akhirnya dapat ditangkap pada 4 Juni 1962 di wilayah Jawa Barat. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan merupakan suatu gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan ini dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi, konflik di Pulau Seram masih berlanjut hingga tahun 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Pulau Seram. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan PRRI dan Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Saat itu, pemerintah dianggap tidak mau menerima nasihat sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah saat itu dianggap sentralistis dan melanggar undang-undang, hingga menyebabkan pembangunan di daerah terpencil menjadi terabaikan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA.
Pemberontakan ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang dilakukan oleh Westerling mengalami kegagalan, sehingga ia melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu yang pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang selama itu dianggap demokratis. Tetapi, rapat anggota konstituante hasil pemilu tidak mampu menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut berisi pembubaran Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta akan segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi pada praktiknya lebih diarahkan pada ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas nasional. Masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Soekarno. Demokrasi terpimpin muncul karena adanya ketidakstabilan negara oleh gerakan separatisme. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun sudah kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, pada praktiknya masih terjadi penyimpangan terhadap konstitusi yang sah. Beberapa penyimpangan tersebut antara lain penetapan presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu 1955, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang anggota-anggotanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Tadi kalian telah menyaksikan video tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Apa pendapat kalian tentang video yang tadi ditayangkan? Silahkan sampaikan pendapatmu dengan santun. Baik, Pak. Video tadi menunjukkan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan Pancasila. Iya, betul. Video tadi adalah perjuangan rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Adakah siswa lain yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Silahkan kemukakan pendapatmu dengan percaya diri. Video yang tadi kita saksikan menunjukkan penerapan Pancasila di masa Orde Lama.
pada masa Orde Lama banyak tantangan dalam penerapan Pancasila. Pendapat yang baik. Sekarang, mari kita lakukan riset lagi. Riset selanjutnya akan memanfaatkan kutipan artikel yang membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kalian dapat membaca dan mencermati kutipan artikel di buku materi masing-masing. Kalian tentu telah selesai membaca kutipan artikel. Bersama kelompokmu, lakukan riset dengan memanfaatkan fasilitas internet di sekolahmu, atau kalian dapat membaca buku yang relevan di perpustakaan sekolah. Kumpulkan sebanyak mungkin data tentang sejarah penerapan Pancasila di masa Orde Lama di buku masing-masing. Data hasil riset telah kalian kumpulkan. Selanjutnya, berdiskusilah dengan kelompokmu untuk menguraikan hal berikut. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama berdasarkan periodisasinya? Tuliskan hasil diskusi pada sebuah tabel. Contoh tabel yang dibuat dapat kamu lihat pada buku materi. Tadi kalian telah melakukan diskusi bersama dengan kelompok kalian. Tentu kalian telah mendapatkan hasil diskusi yang disepakati bersama kelompok. Sekarang, Bapak minta perwakilan kelompok untuk mengemukakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ayo, kelompok mana yang akan tampil di depan kelas? Silahkan, kemukakan hasil diskusi kalian di depan kelas dengan santun. Terima kasih, Pak. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang penerapan Pancasila di masa Orde Lama. Hasil diskusi kelompok kami adalah pertama, periode 1945 hingga 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Untuk hasil diskusi selanjutnya akan disampaikan teman kami yang lain. Terima kasih. Saya akan menyampaikan penjelasan selanjutnya dari hasil diskusi kelompok kami. Kedua, periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Ketiga, periode 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan berada pada kekuasaan pribadi presiden. Padahal seharusnya demokrasi merupakan kekuasaan yang berada pada rakyat. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila. Untuk kesimpulan hasil diskusi kami akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Jadi, kesimpulan hasil diskusi dari kelompok kami adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama masih mengalami banyak hambatan. Pancasila belum dilaksanakan sepenuhnya, karena masih terjadi penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Itulah hasil diskusi kami tentang periodisasi penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Sekian, terima kasih. Bagus, hasil diskusi dari kelompok 1 sudah lengkap dan tepat. Kelompok 1 telah menjelaskan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Kelompok lain, silahkan mengemukakan pendapatnya. Silakan kemukakan hasil diskusi kalian di depan kelas dengan percaya diri. Baik, Pak. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang periodisasi penerapan Pancasila di masa Orde Lama. Saya akan bacakan hasilnya. Periode pertama tahun 1945 sampai 1950. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Untuk periode selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya dalam satu kelompok. Silakan. Terima kasih. Periode kedua tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI, dan perjuangan rakyat semesta permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Selanjutnya, periode ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Periode ketiga tahun 1959 hingga 1965. Pada periode ini, Presiden diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersandikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Terakhir, kesimpulan hasil diskusi kami akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan hasil diskusi kami adalah pada masa Orde Lama belum menerapkan nilai-nilai Pancasila karena masih banyak penyimpangan pada masa Orde Lama. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4. Hasil diskusi yang disampaikan kedua kelompok telah baik. Bapak harap kelompok lain juga memiliki hasil diskusi yang juga baik. Dari hasil diskusi kedua kelompok tadi, telah dijelaskan bahwa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama mengalami banyak rintangan dan tantangan. Ada pemberontakan yang ingin mengubah ideologi, pemerintahan, dan kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, dan penyimpangan lainnya. Kalian juga telah menyaksikan adanya kerjasama dan tanggung jawab dari setiap kelompok saat menyampaikan hasil diskusi. Sekarang, kemukakan pula pendapat kalian. Apakah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama cocok untuk dipraktikkan pada saat ini? Tuliskan argumen kalian dengan alasan yang logis. Kalian tentu telah selesai menuliskan pendapat masing-masing. Adakah salah satu siswa yang berani mengemukakan pendapatnya? Saya, Pak. Menurut kelompok kami, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tidak cocok dipraktikkan pada masa sekarang. Alasannya, karena Pancasila pada masa itu hanya dijadikan simbol tanpa diterapkan dalam kehidupan. Itulah pendapat dari kelompok 2. Siswa dari kelompok lain, apakah ingin menambahkan atau menyanggah pendapat dari kelompok 2? Saya kurang setuju dengan pendapat kelompok 2. Karena, menurut kelompok kami, Pancasila juga telah diterapkan pada masa Orde Lama. Buktinya, ada DPR GR dalam pemerintahan di masa Orde Lama. Itu sudah jadi bukti kalau Pancasila telah diterapkan dengan utuh. Terima kasih untuk kedua kelompok. Adakah kelompok lain yang ingin menyanggah atau berpendapat lagi? Kami, Pak. Saya setuju dengan pendapat kelompok 2. Karena menurut kelompok kami, masih ada penyimpangan dan pemberontakan yang berlawanan dengan Pancasila. Saya juga tidak setuju dengan pendapat kelompok 3, Pak. Menurut kami, DPR GR memang ada di pemerintahan pada masa Orde Lama. Namun masih banyak nilai Pancasila yang belum diterapkan dalam pelaksanaan kehidupannya. Kami hargai pendapat dan tanggapan kalian, karena kita memiliki pemahaman masing-masing. Terima kasih untuk tanggapannya. Pendapat kalian bagus, disertai dengan alasan yang logis. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama mengalami banyak tantangan. Ada upaya untuk mengubah ideologi Pancasila dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Inilah hal yang tidak boleh ditiru pada saat ini. Kelompok 2 dan 3 telah berpendapat dan kelompok 6 serta 5 telah memberikan tanggapan.
Tadi kita menyaksikan sikap dari teman-teman kalian yang menunjukkan saling menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Sikap ini harus ditiru dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa Orde Lama, terjadi berbagai penyimpangan saat menerapkan Pancasila. Penyimpangan terjadi karena nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan pada masa Orde Lama. Penyimpangan Pancasila juga dapat terjadi kapanpun, tidak terkecuali pada saat ini. Untuk itu, praktikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi penyimpangan Pancasila seperti pada masa Orde Lama. Misalnya mempraktikkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dengan teman lain saat melakukan diskusi dalam kerja kelompok di sekolah. Kalian telah mempraktikkan sikap yang sesuai dengan Pancasila untuk menghindari penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Oleh karena itu, terapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kehidupanmu. Misalnya, perhatikan tayangan video berikut ini. Pada tayangan video ini, terlihat kondisi bencana yang terjadi di suatu daerah. Daerah itu mengalami kerusakan rumah-rumah penduduk. Masyarakat saling membantu untuk mendirikan tenda sebagai tempat berteduh sementara. Pada video ini ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Kalian dapat menyaksikan ada seorang biksu yang membantu seorang muslim berwudu. Mereka melakukan toleransi dan saling menghargai perbedaan. Inilah perwujudan Pancasila yang harus kita biasakan hingga saat ini. Beragam suku, agama, dan ras merupakan sebuah perbedaan, namun tetap mewujudkan kedamaian, seperti pelangi yang akan indah bila berwarna-warni. Video tadi merupakan contoh terapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Berdasarkan hasil riset pada kegiatan 1.1, kamu dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu agar tidak terjadi penyimpangan Pancasila seperti pada masa Orde Lama. Kamu juga dapat melakukan beberapa hal berikut ini. A. Kamu dan teman-temanmu dapat bekerja sama membuat film pendek tentang toleransi dalam keberagaman. Toleransi dalam keberagaman harus dibiasakan dalam berbagai bidang kehidupan dan di segala kondisi yang terjadi. B. Kamu dapat membuat komik pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila dengan menggambar salah satu contoh penerapan Pancasila pada masa Orde Lama secara kreatif. C. Kamu juga dapat bekerja sama dengan teman untuk membuat album foto tentang bukti sejarah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang terdapat di daerah sekitarmu. D. Kamu juga dapat memodifikasi sebuah produk yang ada untuk disesuaikan dengan kondisi lingkunganmu. Kamu dapat menciptakan komik digital tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami nilai-nilai Pancasila sehingga penyimpangan Pancasila pada Orde Lama tidak akan terulang lagi. Berkreasilah dalam membuat desain komik digital yang menarik dan kreatif.
Kalian telah menyelesaikan seluruh langkah pada kegiatan 1.1. Oleh karena itu, silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Kalian telah menyelesaikan kegiatan 1.1 dengan baik. Kalian tentu masih ingat sejarah perumusan Pancasila. Pertama kali istilah Pancasila muncul saat diusulkan oleh Insinyur Soekarno di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, simaklah tayangan video berikut ini. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Menurut kalian, apa kaitan video itu dengan materi yang akan kita pelajari nanti? Saya, Pak. Silahkan kemukakan pendapatmu dengan percaya diri. Video itu tentang usulan rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI, Pak. Benar, video tadi adalah Insinyur Soekarno yang sedang berpidato mengusulkan rumusan dasar negara. Adakah siswa lain yang ingin melengkapi jawaban Bapak? Saya, Pak. Silahkan kemukakan pendapatmu dengan lengkap. Insinyur Soekarno berpidato dalam sidang pertama BPUPKI untuk mengusulkan rumusan dasar negara, Pak. Ya, jawabanmu benar. Kalian tentu masih ingat sejarah perumusan Pancasila. Pertama kali istilah Pancasila muncul saat diusulkan oleh Insinyur Soekarno di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945 pada saat menyampaikan pidatonya mengenai usulan rumusan dasar negara. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita memperingatinya sebagai hari kelahiran Pancasila. Penetapan ini dikukuhkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Untuk memperingati hal tersebut, kita melakukan upacara bendera di sekolah. Lalu, tanggal berapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Tanggal 18 Agustus 1945, Pak. Jawaban yang tepat. Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan rumusan dasar negara, sehingga sejak saat itu penerapan Pancasila harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan. Penerapan Pancasila sudah dilakukan sejak masa Orde Lama. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama memiliki 2 periode. Silahkan guru pendamping menuliskan bagan pembelajaran di papan tulis. Kalian lihat bagan yang ditulis oleh guru pendamping di papan tulis. Ada 2 periode, yaitu periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1959. Dari bagan yang ditulis guru pendamping di papan tulis, siapa yang berani menjelaskan secara singkat? Saya, Pak. Silahkan kemukakan pendapatmu dengan santun. Baik, Pak. Bagan ini menjelaskan tentang periodisasi penerapan Pancasila pada masa Orde Lama.
Pada periode pertama tahun 1945 sampai 1950 terjadi berbagai pemberontakan. Lalu, pada periode selanjutnya terjadi penyimpangan Pancasila. Penjelasan yang bagus. Perumusan Pancasila dilakukan melalui proses yang panjang disertai kerja keras dan semangat pantang menyerah. Akhirnya, para tokoh bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sejak saat itu, penerapan Pancasila harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan. Masa Orde Lama merupakan masa peralihan dari pemerintahan penjajah Jepang ke pemerintahan Indonesia merdeka. Masa Orde Lama termasuk masa yang sulit bagi Indonesia. Mengapa? Karena kondisi masyarakat yang masih berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka, Pak. Benar sekali. Masa Orde Lama dibagi menjadi dua, yaitu periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1959. Seperti yang dijelaskan teman kalian tadi tentang bagan yang ditulis oleh guru pendamping, Pancasila pada periode ini masih banyak mengalami tantangan. Pada periode ini, terjadi dua pemberontakan. Pemberontakan tersebut adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Adakah yang dapat menjelaskan secara singkat peristiwa tersebut? Saya, Pak. Silahkan, kemukakan pendapatmu dengan santun. Baik, Pak. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Jadi, pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan melalui operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dari Jawa Tengah, Kolonel Sungkono dari Jawa Timur, dan pasukan Divisi 3 Siliwangi dari Jawa Barat. Memang benar, pada periode tahun 1945 sampai 1950 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Musso. Setelah pemberontakan berhasil digagalkan pada tanggal 31 Oktober 1948, Musso berhasil dikepung oleh pasukan pimpinan Kapten Sumadi. Karena menolak perintah menyerah, akhirnya Musso ditembak mati. Selain Musso, pada tanggal 28 November 1948, Kolonel Joko Suyono, Sayogo, Sujono, dan Fangidai tertangkap di Desa Peringan, dekat Purwadadi. Selain itu, siapa lagi yang tertangkap? Ada Amir Syarifuddin, Suripno, Harjono, dan kawan-kawannya juga, Pak. Total, mereka berjumlah 800 orang. Mereka menyerah kepada pasukan Kemal Idris setelah dikepung di hutan Jati dekat Purwodadi. Benar sekali, dengan tertangkapnya Amir Syarifuddin dan tertembak matinya Musso, akhirnya pemberontakan PKI di Madiun dapat dilumpuhkan. Selanjutnya, peristiwa kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Silahkan salah satu siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang peristiwa ini. Saya, Pak. Silahkan kemukakan pendapatmu dengan santun. Baik, Pak.
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949. Pemberontakan ini diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Pendapat yang bagus. Benar apa yang dikemukakan teman kalian. Pada saat pemberontakan NII, upaya penumpasan pemberontakan memakan waktu cukup lama. Namun, pemberontakan dapat diakhiri dengan ditangkapnya Kartosuwiryo bersama para pengikutnya. Pemberontakan Kartosuwiryo berhasil ditumpas. Ia ditangkap oleh pasukan TNI di Gunung Geber, Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Selanjutnya, periode kedua, yaitu periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Pada periode ini, penerapan Pancasila lebih diarahkan seperti penerapan ideologi liberal. Apa sajakah yang terjadi pada periode ini? Coba salah satu siswa mengemukakan pendapatnya. Saya, Pak. Silahkan, kemukakan pendapatmu dengan lengkap. Baik, Pak. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat. Hal ini dikarenakan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Kesemuanya itu ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapat yang tepat. Setelah semua peristiwa itu, dalam pidato tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno mengemukakan beberapa definisi tentang demokrasi terpimpin. Salah satu definisi dinyatakan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Demokrasi terpimpin mulai menyimpang dari konsepnya semula karena semakin kuatnya sentralisasi kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Presiden. Apa sajakah isi dari kebijakan tersebut? Silahkan salah satu siswa untuk menjawabnya. Isi dari kebijakan Presiden yang dianggap menyimpang dari Pancasila antara lain sebagai berikut. A. Membubarkan Masyumi karena dianggap penghalang revolusi. B. Memasyarakatkan ajaran Nasakom atau nasionalis, agama dan komunis demi persatuan dan kesatuan. C. Memasyarakatkan ajaran Resopim atau Revolusi Sosialis Indonesia dan pemimpin nasional untuk menegakkan demokrasi terpimpin. D. Membatasi pendirian partai-partai politik untuk menstabilkan pemerintahan. Jawaban yang tepat dan lengkap. Semua hambatan menjadi penghalang bagi penerapan Pancasila pada periode ini. Namun, dalam bidang politik, penerapan Pancasila terlihat sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang paling demokratis, yaitu pemilihan umum pemilu pada tahun 1955, pemilihan umum untuk memilih Badan Konstituante. Pada masa ini, Badan Konstituante hasil pemilihan umum belum dapat menyusun konstitusi untuk Indonesia. Oleh karena itu, lahirlah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Apakah isi dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959? Mari kita simak video berikut ini. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden ini, yaitu tidak berhasilnya konstituante mengeluarkan Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam Dekrit Presiden tersebut, menghasilkan keputusan yaitu pembubaran konstituante dan pembentukan DPR gotong royong. Selain dari pembubaran konstituante dan pembentukan DPR gotong royong, Dekrit Presiden 1959 juga mengatakan bahwa Republik Indonesia
kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, konstituante sudah melaksanakan rapat mengenai Undang-Undang Dasar semenjak 10 November 1956. Namun, sampai pada tahun 1958 tidak dapat menghasilkan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Pada tanggal 30 Mei 1959, konstituante melaksanakan pemungutan suara. 269 setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 tidak setuju. Tentu kalian pernah mendengar istilah dekret presiden. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang isi dekret presiden 5 Juli 1959? Coba salah satu siswa acungkan jari. Bapak ingin mendengar apa saja isi dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Saya, Pak. Baiklah, silahkan kemukakan isi dekret presiden dengan lengkap. Isi dekret presiden adalah pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950, dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Serta akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Tepat sekali jawabanmu. Temanmu yang telah menyebutkan isi dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 dengan benar. Munculnya dekret presiden tahun 1959 menyebabkan konstitusi negara Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak menjadikan kehidupan sepenuhnya sesuai dengan Pancasila. Dalam berbagai bidang kehidupan, masih terdapat penyimpangan Pancasila. Apa sajakah penyimpangan Pancasila yang terjadi? Siapa yang dapat menjelaskan? Saya, Pak. Baiklah, tunjukkan penyimpangan Pancasila setelah munculnya dekret presiden dengan lengkap. Penyimpangan Pancasila setelah munculnya dekret presiden antara lain: 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. 2. Presiden juga mengeluarkan penetapan presiden untuk melakukan pembubaran DPR hasil pemilu 1955. 3. Presiden membentuk MPRS. Penjelasan yang tepat. Lebih lengkapnya dapat kalian baca di buku materi masing-masing. Pada masa Orde Lama, penerapan Pancasila masih memiliki banyak tantangan. Masih banyak terjadi pemberontakan dan adanya beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Perjuangan mempertahankan dan menerapkan Pancasila seharusnya dilakukan dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Inilah yang perlu kita teladani dalam mengupayakan kemajuan bangsa. Bapak telah menjelaskan seluruh materi pembelajaran. Kalian tentu sudah jelas dengan materi yang diajarkan. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian, bagaimana penerapan Pancasila di masa Orde Lama? Saya, Pak. Ya, silahkan sampaikan pernyataan dengan jelas dan santun. Tolong, siswa lain mendengarkan ya. Menurut saya, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama masih memiliki penyimpangan. Pancasila belum sepenuhnya diterapkan pada masa itu. Benar sekali. Pendapat yang disampaikan teman kalian tadi menunjukkan bahwa ia mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapak harap siswa lain juga telah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Bapak bangga dengan kalian pada pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena kalian telah bersemangat hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
karena pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar. Ayo ketua kelas, silahkan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.